Halo sahabat film dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Hari ini Mimin mau mengulas film tentang Sanam Teri Kasem, yaitu film tentang percintaan yang romantis banget. Check it out. Di sebuah perumahan, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Inder. Dia adalah seorang mantan narapidana kasus pembunuhan. Dia bertetangga dengan keluarga Jairam yang masih memegang budaya dan adatnya sangat kuat sekali. Keluarga Jairam akan menerima tamu, yaitu seorang laki-laki yang akan menikah dengan Saru. Tapi tiba-tiba dia menerima telepon bahwa laki-laki tersebut tidak jadi datang. Lalu dia menyuruh Saru untuk bersiap-siap dan mengajaknya berangkat pergi bekerja. Di dalam kamar, Kafari, yaitu adik Saru, dia curhat kepada ibunya kenapa kakaknya tidak jadi menikah. Ibunya lalu menenangkannya, tapi tiba-tiba dia juga marah kepada Saru kenapa dia berpenampilan kolot dan tidak mau mencari laki-laki sendiri untuk menikah dengannya. Saru terdiam dan dia juga merasa bersalah kepada adiknya, sedangkan dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ketika ayah Saru dan Saru hendak berangkat bekerja, lift di perumahan itu macet. Lalu ayah Saru mengajak Saru untuk menuruni tangga. Betapa terkejutnya ketika Jairam mengetahui bahwa kemacetan lift itu disebabkan oleh dua pemuda-pemudi yang sedang bermesraan. Langsung saja Jairam mencaci maki mereka berdua. Lalu dengan tidak sopannya perempuan yang bermesraan tadi mempersilahkan Jairam dan anaknya untuk segera masuk ke dalam lift. Sampai di bawah, Jairam memprotes hal ini kepada Pak RT. Kenapa mereka mengizinkan laki-laki seperti itu tinggal di perumahan tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang mantan narapidana. Ya sudahlah ya. Dalam perjalanan, Saru membaca sebuah puisi dan diketahui oleh ayahnya, dan dia bertanya sejak kapan dia belajar bahasa puisi. Saru bekerja di sebuah perpustakaan dan dia menyukai laki-laki yang bernama Abimanyu, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Abimanyu datang ke perpustakaan untuk mencari Saru dan meminta bantuan supaya dia mau menjadi badut untuk perayaan musim panas di kantornya. Karena yang meminta Abimanyu, maka Saru dengan terpaksa dia menyetujuinya. Di dalam pesta itu, dia diajak oleh teman-teman Abimanyu. Tapi Saru kelihatannya sedih dari dalam lift. Tak lama kemudian datanglah si Inder. Nah, di saat itu pula liftnya mati alias macet dan mereka kepanasan. Saat Inder membuka baju, Saru membuka topengnya. Lalu Inder terkejut. Kenapa ada seorang perempuan di balik baju badut itu? Lalu Inder memakai bajunya kembali. Melihat Saru kepanasan, Inder menawarkan diri untuk membantunya. Saat jaket baju tersebut bisa dibuka, lalu tiba-tiba liftnya menyala kembali dan Saru pergi meninggalkan Inder dan meninggalkan topengnya. Mungkin gak sengaja kali ya. Inder lalu mengikuti Saru untuk mengembalikan kepala topeng badut tadi, dan dia tahu jika Saru bekerja di perpustakaan tersebut. Lalu dia meminjam sebuah buku kepada Saru. Saru lalu mengambilkannya dan beberapa hari kemudian Inder kembali mengembalikan buku dan meminjam buku lagi. Ketika Pak Jairam dan Saru berada di dalam lift, tiba-tiba Ruby atau pacarnya si Inder itu masuk sambil marah-marah kepada Inder. Saat makan malam, Jairam bicara kepada Saru bahwa Arun akan datang bersama seorang laki-laki untuk bertemu dengan Saru. Tapi Saru menolaknya karena dia tahu ayahnya tidak bisa menemaninya besok. Lalu ayahnya mengingatkan kepada Saru, jika ada keinginan itu akan beruntung, tapi jika tidak ada keinginan itu jauh lebih beruntung. Karena apapun yang terjadi semua itu kehendak Tuhan. Lalu Saru menyetujuinya.
Besoknya ada dua orang pemuda datang ke rumah Saru. Mereka bertemu dengan adik Saru juga. Setelah mereka pulang, teleponnya ketinggalan dan adiknya memaksa Saru untuk mengantarkannya. Sebelum mengembalikan HP-nya, Saru tidak sengaja mendengar percakapan dua pemuda tadi. Mereka sedang membicarakan Saru, yaitu penampilannya yang begitu kolot. Di lain waktu, tiba-tiba Saru datang ke kamar Inder. Dia tahu Ruby Malhotra adalah pacarnya Inder dan dia meminta tolong kepada Inder untuk mempertemukan dia dengan Ruby. Tapi Inder menolaknya karena mereka sudah putus. Tiba-tiba Ruby datang ke rumah Inder dan dia melihat Saru berada di sana. Ruby berprasangka buruk kepada mereka semua dan dia mencaci maki Saru di depan Inder. Inder memaksa Ruby untuk meminta maaf kepada Saru meskipun sudah dijelaskan bahwa Saru menyuruhnya untuk membuat janji dengan Ruby dan Ruby tidak percaya. Sampai akhirnya Ruby cekcok dengan Inder dan Ruby meninggalkan Inder, tapi sebelum itu dia menghantamkan botol alkohol yang ada di tangannya tadi kepada Saru, tetapi terkena oleh Inder. Saru lalu membawanya ke apotek karena tidak mungkin dia membawanya ke rumah sakit. Satpam lalu menelpon seseorang. Sesampainya di apotek, Saru dan Inder bertemu dengan polisi yang dulu menangani kasus Inder. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi sebenarnya kepada Pak Polisi tersebut. Tapi Pak Polisi itu tidak percaya. Dia tetap menyuruh Inder untuk datang ke kantor polisi lagi. Lalu Saru memberikan penjelasan kepada Pak Polisi bahwa apa yang sebenarnya terjadi, tapi tetap saja Pak Polisi itu tidak percaya. Saru akhirnya memberikan sebuah ungkapan yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh istrinya Pak Polisi sampai akhirnya Pak Polisi itu percaya dan dia membebaskan Inder untuk kali ini. Pak Polisi tadi mengantarkan Inder dan Saru pulang ke perumahan itu. Pak Satpam lalu menelpon seseorang dan memberitahu bahwa mereka berdua sudah pulang. Setibanya di kamar, Inder tertidur, padahal lukanya harus segera diobati. Saru ingin membantunya, lalu menengkurapkan tubuh Inder. Paginya ayahnya sudah pulang dan dia mendengar laporan dari Satpam bahwa putrinya pulang bersama Inder. Pak Jairam dan keluarga tidak percaya, lalu mereka menuju ke kamarnya Inder. Sesampainya di kamarnya Inder, mereka tidak sengaja melihat apa yang dilakukan Saru kepada Inder sampai membuat mereka semua salah paham. Saru dan Inder berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada ayah Saru dan para warga, tapi mereka tidak percaya. Saru terus memohon maaf sambil menangis kepada ayahnya agar dia mau memaafkannya. Tapi ayahnya tetap saja diam dan dengan pendiriannya dia tidak mau memaafkan Saru. Saking marahnya kepada Saru, ayahnya menelpon Pak Pendeta untuk melaksanakan upacara pemakaman terakhir, yaitu mereka sama aja menganggap Saru sudah mati. Ya ampun, kasihan banget ya Saru. Meski semua terkejut mendengar itu, dan Saru tetap berat hati menerimanya, tapi dia tetap mensyukurinya. Karena dengan demikian, Kaveri adiknya itu bisa menikah terlebih dahulu. Di dalam bis, Saru menelpon ibunya, dan dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Ibunya percaya kepada cerita Saru, dan dia juga meminta Saru agar dia tetap bisa menghubunginya dan mengunjunginya. Di perpustakaan, Saru bingung mencari tempat tinggal di koran. Akhirnya Inder datang dan dia mau membantu Saru mencari tempat tinggal. Setelah mendapatkannya, Inder mengajak Saru untuk belanja keperluan di pasar. Inder lalu meminta izin kepada Saru untuk membeli sebuah bir dan dia meninggalkan Saru sendirian. Saru melihat seseorang yang dompetnya terjatuh lalu diambil oleh orang lain. Lalu Saru mengambilnya dan dia ingin mengembalikannya kepada pemilik pendeta itu. Tapi Inder datang setelah melihat dompet tersebut, dia lalu membuangnya kembali. Saru kemudian memungutnya dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Lalu Saru kembali mengejar Inder. Tapi tiba-tiba Inder saat dipanggil Saru, dia mendorongnya dan dia terjatuh di sebuah tempat sampah. Pada malam hari, Inder menangis, dan sedangkan ayah Saru, dia mencari keberadaan Saru. Saru duduk di sebuah halte di pinggir jalan dan
Dia didekati oleh Inder. Inder meminta maaf kepada Saru. Saru lalu marah-marah dan mulai memaafkannya dan memeluknya. Tapi dari kejauhan Jairam ayah Saru mengetahuinya dan dia malah semakin yakin bahwa Saru dan Inder mempunyai sebuah hubungan. Di dalam bajai, Saru memberanikan diri untuk bertanya kepada Inder tentang apa yang tadi terjadi, tapi Inder tidak mau membicarakannya. Dia malah mengalihkan pembicaraannya kepada Saru. Apakah ada cara lain agar ayah Saru mau memaafkan Saru? Lalu Saru menjawabnya ada, yaitu aku harus mendapatkan suami yang berpendidikan tinggi, yaitu lulusan IIT atau IIM. Setelah mendengar penjelasan Saru, Inder terdiam sejenak meski dia ada rasa sedikit kecewa. Lalu dia memberikan sebuah alamat kepada sopir bajai untuk mengantarkan dia ke sana. Sampai di sebuah kedai kecantikan atau salon, pemilik salon itu merubah penampilan Saru agar terlihat lebih cantik. Setelah jadi dan sangat cantik, Inder terpesona melihatnya. Setelah merubah penampilan Saru, Inder mengajak dia untuk pulang ke rumah dan minta maaf kepada ayahnya sekali lagi. Tapi setibanya di depan pintu, Saru melihat ayahnya dan keluarganya sedang melaksanakan upacara pemakaman. Saru lalu kembali menghadap ke belakang dan memeluk Inder sambil menangis sejadi-jadinya.